Assalamualaikum, hari ini saya Ketua Umum Partai Pandai bersama dengan Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani. Halo Bang. Hadir juga dari Sekjen Partai Perkasa. Hari ini kita akan membuat testimoni pengakuan sebagai korban daripada pelecehan seksual dan upaya pemerkosaan yang mungkin sudah terjadi, yaitu dari Hasnaini, di mana pelaku utamanya adalah, kita sebut saja HA, Ketua KPU RI. Bagaimana Bu Hasnaini? Apa kabar? Didampingi Pak Iksan? Ya. Agak maju dikit, Bos. Gimana Bu Iksan nih? Kita mau tahu tentang kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap saudari dan kurang lebih antara bulan Juli dan bulan Agustus kemarin. September. Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara bapaknya. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Atau untuk membesarkan partai bersama? Sangat. Dan saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara. Kira-kira apa yang kalau menyangkut kejahatan atau kekerasan seksual maupun upaya-upaya itu bisa dibuktikan Bu Ayu? Bisa dibuktikan, buktinya cukup kuat. Bu Hasnaini, gimana? Ini sekedar pelecehan atau masuk nggak? Barangnya masuk nggak menurut Pak? Ya masuk lah Pak. Oke, kemudian rahasia-rahasia apa yang Bu Hasnaini ketahui di KPU? Terlalu banyak. Siap untuk menjadi justice kolaborator. Tapi saya harus dijaga keselamatan saya dan nyawa saya. Saya minta itu. Dan saya berada di penjara, siapa yang akan jamak? Nanti kita akan upayakan siapa yang akan menjamin hidup saya dalam sini. Kejahatan yang dilakukan oleh Ketua KPU penyelenggara negara yang dilaksanakan di pelecehan dan kekerasan seksual ini dilakukan di ruang kerja dan di hotel, ya? Betul, Bu? Itu bohong katanya. Saya kan bisa sebutkan tanda-tanda bukti apa yang ada di seluruh dari Ketua KPU. Bos Nei, Anda bisa menyebutkan tanda-tanda Simasari di pudunya, tubuh, di badannya? Bisa. Bentuknya apa aja? Ya nantilah dibuktikan yang pernah. Bos Nei, menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa bujuk rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak fair itu dari mana? Meloloskan partai atau tidak meloloskan partai? Coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan Nika sebagai anggota KPU itu sudah diatur? Ya itu saya tidak paham. Yang jelas, yang saya tahu keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar. Intinya seperti itu. Dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU sebab Ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa aja, tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua tentang mekanisme bekerjanya KPU di dalam sehingga orang bisa diloloskan. Termasuk saya waktu di luar bisa lolos di tahap 1. Terus menurut saudara? Pada itu artinya gini Bu Hasnaini, pada waktu tahap 1 memang berarti yang bekerja itu bukannya partainya Bu Hasnaini kan? Ibu saya ini hanya menerima bersih saja. Betul. Berarti yang mengerjakan itu aparat KPU semua. Betul. Di bawah perintah Ketua KPU dan kawan-kawannya. Jadi mereka sudah mendesain untuk menjadi presiden itu adalah Ganjar dan Erick Thohir. Anda yakin ini? Bukan? Itu statement dari dia. Saya tidak tahu. Dari siapa? Dari Ketua KPU? Statementnya Pak Hasyim Asyari sendiri kepada saya, bercerita waktu saya berduaan. Tapi kalau dia ngeles dan tidak mengingkari itu, saya tidak tahu. Ya, mungkin pasti yang ada bukti fakta itu, Pak Paham. Ya. Ini kan pileg dengan pilpres itu kan bersamaan. Artinya tadi Ibu Hasnaini ini sebagai indikasi dan bukti yang nggak mungkin dia bisa pungkiri bahwa partainya Ibu Hasnaini ini di tahap Hasnaini ya
Nah ini di tahap pertama Partai Republik 1 ya. Satu. Partai Republik 1 itu kan lolos. Dan yang bekerja itu menunjukkan ya tidak boleh dilakukan. Yang bekerja itu harusnya partai ini. Berarti jauh sebelumnya juga mungkin sipol-sipol itu mereka juga mengerjakan semuanya itu. Gitu. Dengan menggunakan ini tadi kecurangan pemilu itu dengan menggunakan sistem IT. Berarti ada partai patut juga, yang lain-lain juga bisa dilakukan seperti itu. Gitu. Jadi sudah ditentukan dari sejak awal partai mana yang boleh lolos, partai mana yang tidak lolos seperti itu. Begitu kan? Ya, ini kesaksian ini bisa susah kayak gitu. Kesaksian bisa ini Buasna ini Ketua Umum Partai Republik 1 berbicara dengan Ketua Umum Partai Pandai dan Ketua Umum Masumi dan Ketua Sekjen Partai Perkasa. Gitu loh. Jadi pengakuan ini ketika Anda disakiti sama aja menyakiti semua Ketua Umum partai-partai yang menjadi korban daripada kezaliman Ketua KPU. Pertanyaannya, andai Ibu tidak ada kasus di kasus lain ya, pelecehan, bukan kasus yang sekarang di kejaksaan, artinya partai Ibu sudah dijaminkan menjadi peserta pemilu dan jangan-jangan sudah dijaminkan juga untuk masuk parliamentary threshold. Itu dijanjikan kan oleh Hasyim Asyari. Hasyim Asyari punya grup sendiri. Partai seorang wanita yang dalam ketidakberdayaan dan dengan janji-janji. Menurut Buasna ini gimana? Apa yang akan dilakukan? Apakah tetap akan membuat laporan ke polisi maupun ke DKPP? Akan melakukan. Karena ini ancamannya berat sekali, khususnya buat Ketua KPU. Apakah Saudara Hasnani memiliki bukti, fakta, dan... Cukup sangat bukti. Sudah 2 rim buktinya. Bisa disebutkan nama Ketua KPU-nya, Pak? Hasyim Asyari. Ya. Oke, kita akan menerima kesaksian ini. Mudah-mudahan tidak dicabut. Semoga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dihukum seberat-beratnya pelakunya. Hari ini dihadirkan oleh Ketua Partai Bang Ahmad Yani, Bang Sumi, dan Bang Sekjen Partai Perkasa. Siap berjuang untuk membela korban perkosa. siap. Terima kasih. Ada sedikit testimoni? Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya ya. Kalau itu memang sudah terjadi, saya kira sudah tidak patut lagi dari sana. Tidak hanya masalah moral, ini adalah skandal. Jangan bahwa ada transaksi lainnya juga, proses lolos atau tidak lolos partai politik. Ini harus menjadi atensi, tidak hanya atensi Dewan di KPP. Ini adalah skandal. Jangan bahwa ada transaksi lainnya juga, proses lolos atau tidak lolos partai politik. Ini harus menjadi atensi, tidak hanya atensi Dewan di KPP, tapi juga Presiden. Nah, ini kan yang mengangkat Presiden dan Komisi 2 DPR juga. Berhentikan Ketua KPU dan hukum seberat-beratnya, proses hukum. Ya, tidak hanya itu, kita tidak hanya itu, harus dibongkar juga skandal. Kan ini kan motifnya ini adalah saling keterkaitan. Karena beliau ini kan Ketua Umum Partai. Ini kan saling keterkaitan dengan isu lolos atau tidak lolosnya. Ya. Artinya kita patut diduga apakah partai-partai lain juga mengalami hal yang sama seperti itu. Dan oleh karena itu harus kita bongkar bersama, termasuk penggunaan instrumen-instrumen yang ada di Komisi Pemilihan Umum, ya, sipolnya dan data-data yang ada itu harus dibuka semua. Oke. Apa betul? Skandal yang sangat memalukan. Sebagai Ketua Komisi Lembaga Negara yang dimana harus bersih dan pemilu yang bersih, tapi melakukan perbuatan tercela, pemerkosaan dan pelecehan. Kalau betul ya, apa yang dilakukan? Oke Bu, siap ya, kita bikin puasa dan kita segera buat laporan kasih hukum. Terima kasih, demikian. Salam Ketua Umum Partai Pandai, Partai Tabas.